Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa SPI MSI. Saya merupakan dosen pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Bidang ilmu saya pemanfaatan sumber daya perikanan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Dasar-Dasar Penangkapan Ikan dengan bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memahami kontrak pembelajaran dan menjelaskan beberapa istilah dan perkembangan metode penangkapan ikan. Yang kedua, mampu menjelaskan klasifikasi metode penangkapan ikan. Yang ketiga, mampu menjelaskan peran cahaya sebagai alat bantu penangkapan ikan. Yang keempat, mampu menjelaskan peranan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan. Dan kelima, mampu menjelaskan metode penangkapan ikan dengan proses sains. Yang keenam, mampu menjelaskan metode penangkapan ikan dengan live net. Yang ketujuh, mampu menjelaskan metode penangkapan ikan dengan gill net dan lain sebagainya. Deskripsi mata kuliah ini, dasar-dasar penangkapan ikan adalah mata kuliah ini membahas berbagai metode penangkapan ikan mulai dari alat tangkap tradisional sampai yang modern, membahas peranan berbagai alat yang bantu penangkapan ikan dan implementasi dalam penangkapan ikan. Materi pembelajaran mata kuliah dasar-dasar penangkapan ikan yang pertama itu adalah kontrak pembelajaran, beberapa istilah dan penangkapan ikan dan ciri-ciri perkembangan metode penangkapan ikan serta sejarah penangkapan ikan. Terus yang kedua materinya adalah prinsip-prinsip pengklasifikasian, klasifikasi dari alat tangkap, beberapa peranan dan peneliti-peneliti tentang klasifikasi pada alat tangkap. Terus yang ketiga itu adalah reaksi ikan terhadap cahaya atau peristiwa tertariknya ikan oleh cahaya, sumber-sumber dan letak cahaya untuk persyaratan yang diperlakukan untuk mempengaruhi dari kualitas dari hasil tangkapan. Dan deskripsi fungsi rumpon dan konstruksi rumpon, jenis rumpon dan syarat daerah pemasangan. Yang kelima yaitu adalah deskripsi alat tangkap jenis-jenis kursen, terus metode dan daerah penangkapan serta jenis-jenis hasil tangkapan. Terus yang keenam adalah deskripsi alat tangkap dan jenis-jenis live net, metode dan daerah penangkapan serta jenis-jenis hasil tangkapan. Terus yang ketujuh adalah deskripsi alat tangkap, yaitu adalah jenis-jenis gill net dan persyaratan dan diperlakukan untuk mekanisme dari suatu metode penangkapan tersebut dan hasil tangkapan dan lain sebagainya. Adapun sistem pembelajaran dari materi yang akan saya lakukan dalam satu semester ini, yang di awal pertemuan saya melakukan perkenalan membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait konsep teori dan kepribadian melalui asesmen dengan aplikasi Mentimeter atau melihat secara langsung pada mahasiswa. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan dan teori-teori kepribadian yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbooks, diantaranya adalah buku-buku dasar penangkapan ikan, jurnal dari hasil penelitian saya tentang penangkapan ikan, terus pengabdian kepada masyarakat tentang bagaimana sistem pengelolaan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Contohnya adalah
studi kasus yang terkait terhadap penangkapan ikan dan studi kasus tentang bagaimana dari strategi penangkapan ikan yang membahayakan dan alat tangkap yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan penangkapan ikan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan materi-materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan, yaitu pertama menggunakan Zoom meeting ketika terkendala dari pertemuan secara offline. Tapi untuk saat ini perkuliahan secara offline saya dilakukan di dalam kelas untuk melakukan perkuliahan dengan case method, yaitu adalah collaborative learning, yang dimana adalah kolaborasi antara mahasiswa untuk melakukan dari suatu studi kasus yang ada di dalam suatu pembelajaran, di mana mahasiswa sangat aktif untuk memberikan suatu dampak yang terjadi terhadap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Di awal pertemuan juga saya menjelaskan juga bobot penilaian dari mata kuliah ini, yang dimana untuk lolos dari mata kuliah ini untuk mendapatkan nilai yang baik, yang pertama adalah ujian akhir semester itu adalah bobotnya adalah 25%, terus ujian tengah semester itu adalah 25%, dan tugas adalah 10%, dan kehadiran adalah 20%. Begitulah dari sistem pembelajaran saya yang dilakukan dari mata kuliah dasar-dasar penangkapan ikan. Selanjutnya saya akan menampilkan adalah proses video pembelajaran saya dari suatu pertemuan mata kuliah dasar-dasar penangkapan ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan di perkuliahan hari ini. Sebelum kita melakukan perkuliahan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa yang dimulai. Doa selesai. Baik, silakan absensi terlebih dahulu di simaknya masing-masing. Saya berikan waktu 2 menit. Silakan. Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Gimana kabarnya semua? Sudah siap pertemuan hari ini? Siap ya. Jadi minggu lalu pertemuan ke-6 kita sudah membahas tentang alat tangkap Bignet ya. Terus bagaimana pengoperasian dari alat tangkap Bignet, terus bagaimana deskripsi dari alat tangkap Bignet, terus ikan-ikan apa saja yang tertangkap di alat tangkap Bignet. Dan pertemuan yang ketujuh kita itu adalah tentang deskripsi penangkapan Bignet atau jaring pisang. Nah, di mana CPL pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang deskripsi alat tangkap Bignet, terus mampu menjelaskan tentang pengoperasian alat tangkap Bignet serta hasil tangkapan dari Bignet tersebut. Ya, pernah dengar alat tangkap Bignet? Pernah ya? Ya, oke. Apa itu alat tangkap Bignet? Silakan. Alat tangkap apinya dari penjara itu ada insang ikan. Jadi terjerat ada insang. Oke, luar biasa jawabannya. Ada yang lain? Silakan. Ya, oke. Oke, bagus, luar biasa jawabannya ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Langsung penjara di bagian Bagian kiri belakang. Oke, bagus sekali ya. Jadi alat tangkap jaring ini adalah alat tangkap yang sistem pengoperasiannya itu adalah menjerat di bagian otot tulung atau bagian penutup insang. Bukan cuma hanya menjerat, tapi juga dia akan menghadang di bagian kepala sehingga ikan tersebut itu terjerat dan tidak bisa meloloskan diri dari jaring. Ya. Nah, ini tentang deskripsi dari alat tangkap jaring insang. Jaring insang adalah suatu bentuk jaring terbentuk 4 persegi panjang. Jadi 4 persegi panjang yang dimana mempunyai diameter ukurannya atau size atau disebut dengan mata jaring. Jadi ukuran pada size pada bulat itu
itu sama ya. Jadi biasa disebut dengan meniscalis ya. Jadi seluruh badan jari dilengkapi dengan pelampung. Badan jari juga di bagian bawah terdapat adalah pemberat ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari deskripsi dari alat tangkap tersebut, jadi dia terdiri dari pelampung dan terdiri dari badan jari dan terdiri dari pemberat ya. Jadi atau di bagian ekor ya. Jadi sehingga menghalangi dari satu pada jari tersebut. Yang kedua, jari insang ini itu dari satu lapis jari, 2 lapis maupun 3 lapis jari. Jadi tergantung jari ya. Ada beberapa alat tangkap yang menggunakan 1 lapis jari, ada juga yang menggunakan adalah 2 lapis jari. Nanti kita akan bahas tentang sistem atau klasifikasi atau dari suatu jenis tersebut. Ya, ini dalam operasi penangkapan jari insang biasa terdiri dari beberapa yang penting ya, yang digabungkan menjadi satu sehingga merupakan satu unit jari yang panjang ya. Ini kita bisa lihat ya di lapangan bahwa ya, kapal-kapal tradisional, nelayan tradisional dia banyak menggunakan itu adalah alat tangkap bionet. Kenapa banyak menggunakan alat tangkap bionet? Yang pertama itu harganya yang efisien ya, harganya efisien sehingga sangat terjangkau untuk didapatkan oleh nelayan. Sehingga nelayan-nelayan tradisional banyak menggunakan alat tangkap bionet. Dan di mana operasinya alat tangkap bionet ini itu adalah di daerah pesisir pantai ya, daerah pesisir pantai. Jadi sehingga dia cuma memasang alat tangkap bionet, terus beberapa jam kemudian dia akan melakukan fouling atau pengangkatan dari hasil tangkapan dari bionet ya. Jadi sangat efisien harga dari suatu alat tangkap bionet tersebut ya. Dan ada beberapa jari insang ya. Yang pertama itu ada jari insang tetap ya. Jari insang tetap itu dia tetap dioperasikan di daerah pesisir pantai yang tidak berpindah-pindah ya. Jadi dia tetap dan dia akan menghadang ikan yang melakukan berupaya dan bermigrasi dan menghadang dari bagian tergerak. Kalau jari insang hanyut ini banyak yang digunakan adalah kapal-kapal modern ya. Kenapa menggunakan alat tangkap jari insang hanyut? Karena dia menghanyutkan jari insang tersebut sehingga ikan-ikan tersebut itu bisa terhalangi dan terhadang bagian badan pada jari tersebut. Terus ada jari insang lingkar ya. Jari insang lingkar ini adalah melingkarkan sehingga menghadang dari gerbong ikan tersebut. Terus ada jari kritik dan magnet. Nanti jari kritik dan magnet ini bisa dilihat bagaimana deskripsi pada alat tangkap tersebut. Jari insang tetap ya. Yang pertama itu ada pelampung, tali atas ya, tali pelampung, terus badan jari ya. Badan jari ini ukuran mesesnya itu sama ya. Kedua ini ada juga menggunakan tali ris bawah ya. Terus ada juga tali ris pelampung ya. Terus ada pelampung. Nah ini adalah digunakan para nelayan untuk melakukan penangkapan ikan secara tetap atau ada di bagian buaya ya. Nah ini adalah jari insang hanyut ya. Jari insang hanyut itu seperti ini sistem pengoperasiannya ya. Sistem pengoperasian pada jari insang hanyut itu ada kapal ya, ada kapal yang menghanyutkan jari insang tersebut sehingga ikan-ikan itu terhalang dari di badan jari ya. Walaupun di dalam tersebut tapi dia tidak tetap, tapi kapalnya ini akan melakukan berlayar ya untuk melakukan penangkapan di daerah permukaan. Nah ini adalah jari insang lingkar ya. Jari insang lingkar itu seperti ini cara pengoperasiannya ya. Jadi cara pengoperasiannya itu adalah dia akan melingkari dari gerombolan ikan, melingkari dari gerombolan ikan untuk melakukan penangkapan ya. Oke, ini adalah jari insang giring ya. Jari insang giring ini biasa digunakan di bagian dasar atau ikan-ikan demersal ya. Ikan-ikan demersal dari bagian daripada alat tangkap untuk menangkap pada ikan-ikan dasar. Menurut kalian nih ya, dari beberapa alat tangkap bionet, ada alat tangkap bionet tetap ya, alat tangkap bionet hanyut, terus alat tangkap bionet melingkar, terus ada alat tangkap giring atau alat tangkap bagian demersal. Yang mana lebih efektif untuk digunakan penangkapan? Ini menjadi tangkap insang hanyut. Kenapa? Dia mengikuti arus beredar dan ikan sering mengikuti arus beredar Tersebut. Oke, luar biasa ya dari jawaban dari teman kalian ya. Oke, ada yang lain? Pasti kan berbeda-beda ya. Pasti
Berarti pendapat dari teman kalian juga ada dari kalian. Yang lain ada? Pasti semua itu memiliki pasti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada? Kalau kamu pilihnya jadi apa? Menurut kamu yang lebih baik untuk penangkapan ikan? Jadi ikan, oke. Kenapa? Menurut kamu? Iya. Mudah ditangkap, oke, bagus sekali dan luar biasa yang jawabannya ya. Jadi dia memilih itu adalah jaring lingkar. Kenapa dia memilih jaring lingkar? Karena ketika ada gerombolan ikan, dia lebih mudah untuk melakukan penangkapan gerombolan ikan tersebut dan hasil tangkapannya itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau misalkan menunggu dari satu ikan yang berbuaya. Ya, itu adalah pendapat dari teman-teman kalian. Oke. Oke, ini ada jaring insang sapu ya. Jaring insang sapu ini biasa juga digunakan di bagian pada dasar permukaan, dan dimana dia akan menyambung di bagian dasar untuk mendapatkan hasil penangkapan dari bagian bawah. Ya, pada bentuk jaring insang sapu ini. Ya, ini sedikit ya. Ini sedikit tentang deskripsi pada alat tangkap yang kalian harus pahami. Jadi yang pertama itu ada tali pelampung. Ya, bisa dilihat ini adalah tali pelampung. Ya, tali pelampung. Ya, tali pelampung. Terus yang kedua itu adalah pelampung. Nah, ini adalah deskripsi pada alat tangkap tali pelampung. Terus yang ketiga ini adalah tali atas. Yang saya dijelaskan tadi. Yang ketiga ini adalah tali atas. Ya, sebelum pada tali pelampung. Ya, sebelum tali pelampung itu ada namanya dengan tali ris atas. Terus ada namanya juga step abas. Ya, yang bisa dilihat itu adalah di bagian pada bawah tali ris atas. Ya, sehingga bisa dilihat dari sebelum dari bagan daripada alat tangkap tersebut. Terus yang kelima jadi bagian dalam. Ya, yang kelima bisa dilihat ya. Ini biasanya jauh lebih kecil dibandingkan pada bagian gagang ya, sehingga bagian di sini adalah untuk menyerap pada suatu ruangan yang harus pada gelombang tersebut. Terus jaring bagian luar yang keenam ini ya, ini disebut dengan bagang. Nah, di sini banyak ikan dilakukan terjerat ya, terbuntal dan bagian overpulung ya, terjerat di bagian overpulung itu di bagian nomor 6 atau biasanya disebut dengan jaring bagian luar. Terus yang ke 8 tali garis bawah, ini ya tali garis bawah. Kalian bisa lihat ini tali garis bawah. Terus ada tali pemberat ya, tali pemberat ini seperti ini sebelum dari tali pemberat. Terus ada juga tali penggantung badan jaring, gantung pada jaring. Terus ada juga ini adalah pemberat. Ini adalah bagian-bagian dari insan dan badan jaring. Jadi kalian harus tahu ya deskripsi daripada alat tangkap ada lunet. Jadi kalian harus tahu tentang alat tangkap lunet tersebut itu memiliki apa saja. Yang pertama memiliki pelampung, tali pelampung, tali atas ya. Terus ada bagian jaring, terus ada bagian jaring atas dan ada bagian bawah dan ada juga bagian jaring tengah. Nah, di mana bagian jaring tengah ini adalah di mana proses dari terjeratnya ikan di bagian overpulung ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat lebih jelas lagi ya. Kalau misalkan di dalam permukaan air, kalian bisa lihat dari permukaan air ini bagaimana sistem dari alat tangkap tersebut. Dia akan terbentang karena adanya pemberat dan pelampung. Jadi sehingga dia bisa menghadang ikan-ikan yang melakukan buaya ketika dia adalah genet yang tetap. Jadi sehingga dia bisa menghadang di bagian badan. Nah, ini itu menghadangnya. Tertangkapnya ada beberapa ya. Nah, ini tertangkapnya ada beberapa. Yang pertama itu adalah bibit terjerat pada bagian badan. Jadi biasanya terjerat bagian badan sehingga kepalanya sudah masuk ya. Dia itu terjerat di bagian badan karena sirip dorsal atau sirip punggung. Jadi sehingga dia terjerat di bagian sirip punggung. Ada juga gilet terjerat pada tutup insang atau di bagian overpulung. Jadi ketika ikan masuk di bagian jaring,
dia terhalang oleh bagian operculum atau di bagian penutup insang. Ada snake bit, itu terhadap ukuran keliling kepala ikan lebih besar dari mata jari. Nah, biasanya ikan tersebut mata jari itu ada ya, jadi kepalanya sudah masuk, jadi dia terhalang di bagian kepala, jadi dia tidak bisa lagi keluar di bagian jari tersebut karena sudah terhalang di bagian kepala. Ya, terus ada entegrat, itu terpental karena bagian tubuh ikan, ya, karena ini ada bagian tubuh ikan itu contoh pada ikan yang giginya rahan, gigi rahan dan sirip itu menonjol, jadi dia akan terbental. Terbental itu adalah dia akan mengelilit di bagian permukaan pada jaring tersebut, ya. Nah, ini mungkin gambarnya ya, bisa dilihat ya dari sistem-sistem penangkapan pada ikan gillnet. Yang pertama ada midlet, itu yang terdapat di bagian kepala bagian dorsal ya, dari sirip dorsal, jadi tidak terjerat di bagian sirip dorsal. Snake bit itu adalah terjerat di bagian kepala, ya, kepalanya sudah masuk dan terjerat di bagian kepala. Kalau gillnet itu adalah terjerat di bagian pada operculum, ya. Kalau misalkan entegrat itu dia akan terbental di badan jaring atau terlilit di badan jaring, ya. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau misalkan di ikan alat tangkap insang tetap atau di bagian bawah, ya, ini dia contohnya untuk bagian-bagian yang terjerat. Nah, bisa juga ada pada badan jaring tersebut, jadi dia terhalang, terbental atau terjerat atau dia masuk di bagian kepala, ya. Nah, ini mungkin jenis-jenis ikan yang tertangkap pada alat tangkap gillnet. Kalian sudah tidak asing lagi ya, seperti pada ikan-ikan yang ada di atas, ada ikan cakalang, ya, ikan tuna, ikan layur, ya, ikan balana, ya, sehingga tertangkap di bagian pada ikan gillnet. Jadi gillnet ini proses penangkapannya itu adalah target penangkapannya itu adalah pelagis kecil, ya. Untuk pelagis kecil yang melakukan buaya. Tahu ya pelagis kecil, perbedaan antara pelagis kecil dan pelagis besar, ya. Sehingga kalian bisa tahu kalau misalkan penggunaan alat tangkap gillnet dasar itu adalah pasti dia akan targetnya adalah ikan-ikan yang demersal, ya, ikan-ikan demersal. Oke. Oke, itu mungkin dari teman kita ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah jaring gillnet ini ramah lingkungan atau tidak? Karena jangan sampai ini tidak ramah lingkungan. Bisa saja akibat kompetisi. Oke. Ada stok populasi alam untuk menipis. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Apakah gillnet ini ramah lingkungan sehingga tidak mengakibatkan overfishing di daerah penangkapan? Itu sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi gillnet ini masih dikategorikan ramah lingkungan. Kenapa masih dikategorikan ramah lingkungan? Karena dia penggunaan mesesnya sesuai dengan standar peraturan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kalau misalkan gillnet tersebut menggunakan meses yang sangat kecil, itu tidak ramah lingkungan, tergantung dari meses ukurannya, ya. Kalau misalkan nelayan sekarang di daerah pesisir pantai itu masih menggunakan dari meses yang diperuntukkan, jadi masih ramah lingkungan dan masih juga tidak membahayakan dari segi overfishing ya, atau kelebihan tangkap, karena alat tangkap ini pasti akan menangkap juga adalah ikan-ikan melakukan berlaga, dan ikan-ikan kecil itu bisa lolos karena mesesnya yang cukup besar, dan dia akan menghasilkan tangkapan itu adalah ikan-ikan yang sesuai dengan ukuran size. Jadi yang tertangkap itu adalah sesuai dengan ukuran dari meses, dia adalah ikan-ikan yang sudah tahap dewasa. Itu ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, silakan. Ada yang lain pertanyaannya? Ya, silakan. Saya mau sambung dari pertanyaan tadi. Oke. Kan berarti ada size khususnya itu Pak, di mana dia dikatakan ya,
melanggar secara aturan dan ini bolos secara aturan karena disebut tadi bahwa kok bisa dilewati ini anak ikan yang ini juga. Oke, baik. Kalau misalkan standar MESA ya, kalau misalnya 0,5 mm itu pasti dia adalah dibuat dari standar. Tapi kalau misalkan MESA-nya 5 ya, 5 ke atas itu biasa dia itu sudah memenuhi dari suatu standar kali ikan tersebut. Itu adalah ukuran dari MESA skala ikan ya. Jadi sehingga kalau misalkan kecil kan itu akan menghadap pada ikan-ikan yang kecil juga tertangkap. Tapi kalau mesesnya besar, itu pasti kepala ikan yang tertangkap itu adalah ikan-ikan yang sesuai dengan peruntukannya dan ikan-ikan sudah dewasa dan layak ditangkap. Itu ya, ya. Jadi itu mungkin sedikit ya. Oke, baik. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Oke, silakan. Baik, jadi apa yang kemudian hari ini Bapak sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait persoalan ini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Gilet itu adalah salah satu alat tangkap yang ramah lingkungan. Selain dari ramah lingkungan, Gilet juga itu pada dasarnya dia hanya tergolong pada kelompok alat tangkap yang bisa diganggu oleh nelayan. Selain dari itu, Gilet itu dia lebih mengarahkan persoalan cara menjeratnya itu di bagian perutnya, di bagian besar siripnya, di bagian badannya, di bagian kepala, sehingga untuk persoalan pemrosesan itu lumayan mudah untuk bagi nelayan. Selain dari itu, kita juga ada macam-macam jenis. Yang pertama itu ada jenis hanyut, ada jenis lingkar, ada jenis tetap, ada jenis gersan, dan lain sebagainya. Dan hebatnya lagi, di setiap jenis ini memiliki cara tangkap yang berbeda. Ada yang menangkap di bagian cara ini yang bergerombol, ada yang menangkap dengan cara mengikuti arus, ada yang menangkap di dasar laut, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Gilet itu adalah salah satu alat tangkap yang lumayan dan cukup mudah dioperasikan oleh nelayan. Selain itu, Gilet juga itu memiliki klasifikasi, yaitu terdapat di bagian klasifikasi Gilet itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada pelampung, ada talis atas, ada cek atas, ada jaring di tengah, lapis jaring di ada lapis jaring, ada gunting dalam lapis jaring. Ini tergantung dari nelayan itu sendiri. Ada juga pemberat pelampung, ada pemberat di bawah, ada talis di bawah, ada efek di bawah, sehingga cara pembuatannya itu cukup mudah. Jadi selain dari itu, Gilet ini juga bisa dikatakan bahwa Gilet ini salah satu alat tangkap yang cukup baik dioperasikan di laut. Mungkin misalnya bisa saya simpulkan pada siang hari ini, ketika ada kekurangan Bapak Presiden dan terima kasih, saya kembali ke Bapak. Baik, luar biasa ya. Dia harus buat temannya dulu ya. Banyak sekali dari paparan dari temannya Resta yang dia bisa menyimpulkan dari hasil pertemuan kita hari ini tentang bagaimana pengoperasian dari alat tangkap Gilet, deskripsi alat tangkap Gilet, dan tentang contoh-contoh pada alat tangkap Gilet tersebut. Baik, untuk tugasnya untuk minggu depan ya, silakan kalian membuat paper alat tangkap Gilet dasar dan permukaan. Nanti dikumpulkan, disimak di kalian masing-masing untuk dibuat untuk pertemuan hari ini. Jadi sekian dari pertemuan kita hari ini. Kita akhiri perkuliahan kita Pasca Buka Khairat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.